لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, para pengurus masjid, Tengku Imum, Bapak Kecil dan seluruh perangkat desa, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir kerana Allah, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah semua yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita. Kita sedang membahas tentang tazkirul anam bi fadli salatil qiyam, iaitu mengingatkan manusia tentang pentingnya melakukan salat di tengah malam atau melakukan qiyamul lail. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahawa qiyamul lail min sifatil mu'minin. Orang yang melakukan salat malam telah menunjukkan bahawa dia termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Jadi iman itu salah satu cirinya adalah mereka melakukan salat malam. Baik, berikutnya qiyamul lail min sifatil muttaqin. Orang yang melakukan salat malam, maka mereka juga disebutkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya tidak ada keraguan bahawa orang yang telah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam list golongan orang bertakwa, dipastikan insya-Allah kalau istiqamah sampai meninggal, wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan ini bisa kita lihat melalui ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-15, 16 dan 17 menyebutkan tentang bagaimana penghargaan Allah kepada orang yang suka melakukan salat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-14 lebih dahulu, itu Allah sedang menyebut di ayat ke-14-nya, Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Manusia itu dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan dunia adalah Allah berikan syahwat kepada laki-laki untuk mencintai perempuan. Jadi laki-laki itu kenikmatannya adalah perempuan, minan nisa. Dan ini karakternya laki-laki. Maka aneh kalau ada laki-laki mencintai laki-laki, berarti tidak sesuai dengan karakter yang Allah sebutkan. Kalau sudah terjadi penyakit itu, maka dia termasuk golongan orang yang sakit. Dan ini kenikmatan. Nah, kemudian Allah sebutkan wal banin, juga kenikmatan di dunia termasuklah kalau diberikan anak. Nah, ini diberikan anak tentunya kenikmatan bagi orang tua. Wal qanatir al muqantarah, dari harta yang banyak, perhiasan yang banyak, yang modelnya minaz zahab, modelnya emas, wal fiddah, wal khailil musawwamah, wal an'am, wal hars.
Dia macam-macam Allah beri, emas, perak, binatang-binatang tunggangan seperti kuda. Kemudian Allah berikan al-an'am, binatang ternak. Kita ambil susunya, kita makan dagingnya. Wal haras, kemudian Allah berikan kenikmatan yang berupa tanah, ladang, sawah. Itu semua nikmat dunia, kata Allah. Dan yang berikan adalah Allah. Karena orang banyak melupakan yang memberikan itu semuanya Allah. Kalau Allah ingin cabut kenikmatan itu begitu mudahnya. Allah bisa habiskan dalam waktu yang singkat. Nah, lalu Allah sebutkan di ujung ayat bahawa itu adalah zalika mata'ul hayatid dunia. Itu adalah barang-barang kenikmatan di dunia. Allah tidak sebutkan di akhirat. Itulah kenikmatan yang ada di dunia. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Nah, apa maksudnya? Allah lihat hamba lebih memilih nikmat dunia atau memilih nikmat akhirat, maka dia akan hidup terjebak dalam kenikmatan-kenikmatan itu. Yang pergi ke sawah, laju-laju jauh lampu. Kadang-kadang habis dari sawah, pulang, makan, pergi lagi ke sawah. Semayang hana, sapu hana. Allah lihat. Setelah Allah berikan kenikmatan, Allah lihat hamba. Ada yang disibukkan dengan urusan perempuan, tentunya laki-laki yang dimaksud. Jadi tidak cukup-cukup. Padahal istrinya, Masya Allah, cantiknya, kemudian baiknya, salehah, melayaninya dengan sempurna, tapi hansip je. Begitulah ada orang yang disibukkan. Ada yang sibuk dengan binatang tunggangannya, ada yang disibukkan dengan binatang peliharaannya. Pagi, sore, maghrib kasih makan ayam, kasih makan bebek. Ada yang pelihara burung, itu siang malam memikirkan burung. Jadi jemaah melakukan Allah, setelah Allah sebutkan itu, barulah di ayat ke-15 Allah sebutkan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah engkau kukabarkan Muhammad, ada yang lebih hebat daripada kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, Allah sebutkan tadi sudah hebat, itu dunia hebat. Bagi mereka yang dapatkan segala-galanya hebat. Ya, rumah sudah ada, mobil sudah ada, semua sudah ada. Itu nikmat dunia. Tapi maukah engkau kukabarkan ada yang lebih hebat daripada itu, lebih baik daripada itu, kata Allah. Nah, bahasa Allah lebih baik ini bukan seperti kita mengucapkan lebih baik. Kalau kita mengucapkan lebih baik, itu baiknya sedikit. Misal kita membandingkan dua orang. Kalau seorang perempuan menerima lamaran antara dua orang, maka orang mengatakan, jangan terima lamaran si A, terimalah lamaran si B. Karena si B itu lebih baik daripada si A. Lebih baik itu biasanya tidak banyak. Paling mungkin karena si A baru CPNS, yang ini sudah PNS. Jadi berbeda hanya C saja. Ada yang mungkin yang ini ganteng, si A kurang ganteng. Jadi kebaikan itu tidak terlalu jauh. Karena belum tentu kebaikan itu akan terus-terusan begitu. Bisa jadi si A nanti lebih baik lagi. Ketika taubat dia bisa berubah menjadi lebih baik. Begitu juga kita dengan barang-barang. Waktu kita pegah kamengnya lebih hebat daripada kamengnya, maka tentunya itu tidak terlalu jauh. Isinya sama, mungkin cacat sedikit. Mungkin mata kambing yang pertama mungkin agak saruk begitu, ya, agak juling misal. Itu saja perbedaannya. Tapi kalau Allah menyebutkan, maukah kukabarkan engkau dengan yang lebih baik, itu maksudnya lebih baiknya terlalu jauh, tidak ada bandingannya kebaikan itu. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, perbandingan akhirat dan dunia, perbandingannya bagaikan air setetes di tengah samudra.
Bayangkan perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Bandingannya antara setetes air yang jatuh dari jari. Jadi Nabi mencelupkan jarinya ke dalam satu baskom, lalu Nabi mengangkat jarinya, jatuhlah setetes kembali ke dalam baskom tadi, dalam bejana tadi. Lalu Nabi mengatakan, yang jatuh itu adalah kenikmatan dunia, sedangkan seluruh isi baskom itu adalah samudra. Nikmat dunia ubetinya, tapi nikmat akhirat seluas samudra. Maka oleh karena itu Allah menawarkan, mau yang lebih baik. Kita kalau ditawarkan yang lebih baik saja begah-begah dah cok yang lebih baik. Jangankan itu, yang barang lebih murah saja kita kejar. Toko ini harga barang 5.000, kebetulan di sampingnya 4.500, 500 saja pun kita mau pindah ke toko lain. Itu sifat kita. Hanya dengan 500 saja kita pindah ke toko lain. Ide lebih murah, Padul lebih murah, 500 lebih murah, kita pindah, Pak. Itu sifat kita. Kita selalu menginginkan lebih baik. Kali ini Allah tawarkan, mau lebih baik dari nikmat dunia yang tadi kukabarkan. Lalu Allah mengatakan, dan kenikmatan yang lebih baik itu akan kuberikan kepada siapa? Lillazina taqaw 'inda rabbihim, yaitu orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya. Kembali Allah mengatakan tentang ketakwaan. Jadi kenikmatan akhirat, surga, yang selalu diulang-ulang oleh Allah untuk orang bertakwa. Makanya waktu Allah bicara tentang surga, itu Allah katakan u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil muttaqin, a'adda lil muttaqin. Allah sudah siapkan, Allah sudah siapkan kepada siapa? Kepada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan Ramadan ternyata juga menyebutkan itu, la'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan engkau lebih bagus takwamu, semoga engkau bertambah menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kalau para ulama mendefinisikan takwa, yaitu imtisal li awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, melakukan apapun yang Allah perintah, meninggalkan apapun yang Allah larang, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Itu takwa. Jadi takwa itu selain mengerjakan ibadah, meninggalkan larangan. Kalau orang hanya mengerjakan ibadah belum meninggalkan larangan, berarti belum takwa. Kalau hanya modal kita salat jamaah saja, tapi kemudian setelah salat masih pakai celana pendek di atas lutut, berarti belum takwa. Karena takwa itu kalau menggabungkan antara taat pada perintah, taat di saat meninggalkan larangan. Jadi apapun yang kecil pun tidak berani dilakukan. Abu Bakar ketika salah seorang budaknya memberikan makanan untuknya, dan ternyata Abu Bakar lupa nanya. Ketika nanya, budak ini mengatakan, kemarin aku berpura-pura jadi dukun, lalu dikasih sedikit makanan ketika aku melakukan pengobatan. Jadi dia berpura-pura jadi dukun, melakukan pengobatan, dikasih makanan, yaitu berupa daging, diberikan ke Abu Bakar. Abu Bakar lupa nanya, dan ketika sudah teringat ditanya, itu jawabannya, langsung dia mencongkel tenggorokannya dengan jari telunjuknya. Kenapa? Takut memakan hasil dari perdukunan. Nyantingkat ya ke Allah. Ini model takutnya ke Allah. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beras, gandum, masa itu gandum itu diangkat di atas pundaknya sendiri. Salah satu pembantunya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak layak engkau mengangkat-ngangkat barang ini dari satu rumah ke rumah yang lain. Kata Umar, biarkan aku yang mengangkatnya, karena engkau tidak akan sanggup memikul dosaku nanti di akhirat.
Iaitu dosa apa yang dimaksud? Pemimpin yang membiarkan rakyatnya miskin. Begitu takutnya Umar sampai gandum diangkat sendiri supaya bengih Allah. Hari ini BBM naik sendiri jam 2 malam. Listrik tiba-tiba yang biasa kita bayar 200 bayar 500. Tidak peduli rakyat apa saja mau lakukan, pajuh-pajuhlah. Yang penting kami dapat gaji besar, dapat tunjangan sana, proyek sini, selesai. Rakyat tidak difikirkan. Begitu hilangnya rasa takut kepada Allah. Kenapa semua kezaliman terjadi? Orang tidak lagi takwa. Maka kalau setelah Ramadan masih ada sifat makan harta orang lain, berarti menunjukkan belum ada takwa. Karena di satu ayat Al-Baqarah yang terakhir berbicara masalah Ramadan, itu 188, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu 183, Al-Baqarah 183. Ditutup dengan ayat di 188. Karena 189 itu sudah bicara tentang yang lain. Yas'alunaka 'anil ahillah, itu sudah bicara lain. Jadi satu paragrafnya terakhir ditutup dengan kalimat apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batil. Berarti ciri-ciri orang yang lepas Ramadan akan dapatkan la'allakum tattaqun, iaitu ciri-cirinya tidak berani lagi makan harta orang dengan cara batil. Tidak berani men-setting bagaimana mendapatkan harta orang yang bisa ke dia. Allah sebutkan salah satu contohnya di dalam ayat itu, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Salah satu contoh makan uang orang dengan cara batil yang menunjukkan Ramadannya gagal, tidak diterima Allah, adalah setelah memakan harta, mengambil tanah orang, lalu engkau membawanya ke hakim, lalu engkau sogok hakim untuk memenangkan perkaramu. Itu salah satu cara. Jadi kalau begitu jemaah makan Allah, hati-hati yang merasa dirinya sudah bertakwa hanya dengan menjalankan ibadah. Lihat-lihat diri, apakah setelah ibadah ada rasa takut tidak meninggalkan larangan? Ada rasa takut tidak ketika kita berani mengganggu isteri orang? Ada rasa takut tidak ketika kita mengirimkan WA yang mesra bukan kepada orang yang berhak untuk kita kirimkan? Nah, ini hal-hal begini banyak sekali urusan. Maka orang hari ini perlu diberi semangat. Surga itu untuk orang takwa. Allah kembali menyebutkan kenikmatan yang lebih hebat di akhirat, lillazina taqaw 'inda rabbihim, yaitu mereka yang bertakwa di sisi Allah. Jadi Allah sebutkan 'inda rabbihim, maksudnya standar takwa itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena kalau manusia itu banyak salah menilai. Hanya ada yang melihat zahir. Contoh, ketika kita memakai pakaian salat, dumho dajak memakai pakaian salat, peci tidak pernah lepas, maka orang akan mengatakan, ketika kita lewat, orang akan mengatakan, yang malim dah urungnya, alhamdulillah semayang subuh tapi nah. Padahal di kantor korupsi, tapi gara-gara semayang subuh selalu ada, dianggap orang malim, dianggap orang saleh. Penilaian kita enggak bisa jadi standar, Pak. Inda rabbihim, penilaian itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kujamin, kata Allah, yang meninggal dalam keadaan takwa, kuberikan jannat, surga-surga. Bagaimana ciri-ciri surga itu? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Modelnya, salah satu kesenangan surga adalah sungai-sungai mengalir di bawahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, surga dihiasi dengan sungai, dan di antaranya adalah sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Tapi khamar di sana tidak memabukkan. Semuanya isi sungai itu lazzatil lisyaribin, lezat untuk diminum.
Sungai kita indah, tapi tidak lezat untuk diminum. Sungai di sana selain bisa melampiaskan kesenangan, juga lezat untuk diminum dan tidak memabukkan. Jemaah merakan Allah, kenapa surga itu dihiasi dengan sungai? Kenapa tidak laut? Nah, para ulama ahli tafsir menyebutkan salah satu kesenangan yang tidak membosankan bagi manusia di dunia adalah sungai. Menyo laut bagah bosan, cepat kita bosannya. Mandi senang sebentar, kemudian keluar lekit. Lekit apa bahasa Indonesia? Pelik, lengket-lengket. Harus mandi lagi. Makanya orang-orang yang berada di samping laut itu salah satunya menyediakan kamar mandi, harga 2.000. Kalau cuci rambut 2.500. Jemaah menekan Allah, sungai orang sanggup berjam-jam, dan itu salah satu kesenangan. Salah satu kesenangan di dunia. Sungai di dunia, Masya Allah, itu baru 0,sekian% keindahannya dibandingkan sungai di surga. Jadi para ahli tafsir waktu menyebutkan tentang sungai, menjelaskan tentang sungai di surga, Allah ingin menyempurnakan kesenangan kita di dunia di dalam surga dengan disediakan sungai. Jadi sungai itu mengalir di semua sisi surga. Di semua sisi surga. Dari mana sungai itu mengalir? Disebutkan dalam surat, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, semuanya berpuncak pada Sidratul Muntaha. Waktu Isra Mi'raj pasti sering dengar kalimat Sidratul Muntaha. Tahu apa itu Sidratul Muntaha? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah, Sidratul Muntaha itu pohon yang terakhir sebelum arasy Allah. Jadi satu pohon terakhir yang bercabang. Sidrah itu sidrun, nama pohon. Muntaha yang terakhir. Dari pohon itu mengalir, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, dua cabang airnya itu mengalir ke dunia, yaitu Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil dan Sungai Efrat dalam hadis. Sedangkan dua cabang berikutnya itu mengalir ke surga-surga. Nah, cuma Nil dan Efrat terjadi perubahan karena alam. Jadi tidak lagi seindah, tentunya tidak lagi seindah seperti yang di surga, karena sudah berada di dunia. Sesuatu yang sudah turun ke dunia itu tidak lagi sempurna seperti tetap di akhirat. Nabi Adam waktu tinggal di surga sempurna, tinggal makan, minum. Kan Allah mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, tinggal, bersenang-senanglah engkau dengan istrimu di surga, makanlah kalian berdua apapun yang kalian suka, apapun yang kalian suka, kata Allah. Begitu turun di dunia harus cari masak. Mau masak harus cari, tanam dulu, kemudian masak. Mau masak cari kayu bakar. Maka semua urusan di dunia ini tidak lagi sama. Dalam hadis yang lain, jemaah melakukan Allah, dalam juga hadis riwayat Bukhari, disebutkan Rasulullah menyebutkan jihan, wasihan, wal furat, wan nil, anharun min anharil jannah. Jadi Rasulullah menyebutkan nama 4 sungai. Sungai Jihan, Sihan, Furat dan Nil. Itu adalah sungai-sungai dari aliran surga, kata Rasulullah. Jihan dan Sihan disebutkan dalam tafsir hadis, ini terletak di Armenia, dekat dengan Syam. Sekarang masuk di daerah Yordania. Itu berdekatan sungai Jihan dan Sihan. Nil itu sungai terpanjang di dunia, membelah beberapa negara. Nah, kemudian Efrat itu berada di antara Iraq, Turki, itu mengalir sungai Efrat. Jemaah melakukan Allah, berarti Allah sudah ingin nampakkan lebih dahulu, baru sedikit saja sungai di dunia engkau telah betah di tempat itu. Bagaimana kalau kita selalu dalam surga
menemui sungai-sungai. Makanya Allah sempatkan kalimat khalidina fiha, engkau akan kekal di dalamnya, di dalam surga. Kalau Allah sudah sebutkan kekal, berarti enggak keluar. Nah, kalau tidak keluar, berarti menunjukkan kesenangannya tidak pernah berakhir. Karena kita kalau tidak disebutkan kekal, maka berarti ada kesenangan yang kita bosan. Orang tidak mau lama-lama di dalam satu tempat yang kesenangannya bosan, Pak. Senang-senang tapi bosan. Tapi surga Allah sebutkan berulang-ulang khalidina fiha, engkau kekal di dalamnya. Maksudnya Allah update, Allah terus-terusan membuat sesuatu yang baru. Maka ada hadis yang menyebutkan, saya tidak hafal matanya lagi, waktu di surga kita dilayani. Jadi kita cuma duduk-duduk di depan rumah, pelayan muewin, Pak, pelayan muewin. Pelayannya ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu selalu membawakan apapun, baik yang kita minta atau yang tidak kita minta. Sehingga dalam salah satu hadis disebutkan, pagi dibawa makan buah-buahan. Salah satu kesenangan di surga adalah berbagai macam model buah-buahan. Ketika sejam berselang, kira-kira begitu ukuran waktunya, tapi ukuran waktu di akhirat Allah yang tentukan. Ketika kira-kira 1 jam berselang, dibawa lagi. Jadi kita cuma nggak ada kerja lagi, nggak perlu masuk kantor lagi. Jadi tidak perlu takut, kita betul-betul lockdown di sana. Duduk di rumah bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang semuanya. Jadi ketika dibawa sejam kemudian, buahnya modelnya sama. Ketika dibawa, penghuni rumah di surga mengatakan, ini tadi sudah buah yang ini. Apa jawab pelayan ini? Makanlah, cobalah, gigitlah, maka engkau akan merasakan kenikmatan yang berbeda. Rupanya kadang-kadang buah yang sama itu rasanya bisa berbeda-beda. Masya Allah, di dunia saja, Pak, itu bodrin saja, durian saja macam model, Pak. Ada durian montong, durian montok, durian macam model, Pak. Itu baru dunia. Buahnya sama. Masya Allah, kalau di dunia kita bisa mengkawinkan antara satu buah dengan buah yang lain dengan rasa berbeda, bagaimana Allah sisakan kenikmatan itu di akhirat? Buah yang sama, rasa berbeda, dan sekali gigit langsung tersenyum, tidak pernah muka kecut. Kita hari ini kadang-kadang nampak enak, tapi begitu kita gigit, wajah masam. Kenapa? Rupanya sekali-sekali dapat yang masam. Di sana ketika gigit, wajah tersenyum, langsung mengatakan subhanallah, lezat sekali. Begitulah Allah buat keindahan-keindahan di dunia, dan Allah sudah kabarkan itu di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah sebutkan wa azwajum mutahharah, juga aku sediakan bagimu istri-istri yang suci. Ini bagi bapak-bapak ni, kita disediakan, Pak, istri-istri yang suci, mutahharah. Dalam tafsir, baik tafsir Jalalain, tafsir apapun yang kita baca, keterangannya sama. Maksud azwajum mutahharah adalah istri-istri yang lepas daripada kotoran apapun. Tidak ada lagi haid, tidak ada lagi nifas, tidak ada lagi istihadah, tidak punya kencing, tidak punya kentut, tidak punya hidung, tidak ada ingus, tidak ada jigong. Tahu jigong, Pak? Egong, tidak ada. Bersih, suci, betul-betul bersih. Bidadari diberikan untuk siapa? Lelaki yang bertakwa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa ayat-ayat Quran semuanya bicara masalah bidadari? Kenapa tidak bicara masalah bidadara? Sehingga kaum feminisme itu menyebutkan kita perempuan sudah terhina di dunia, terhina lagi di akhirat. Kita enggak disediakan bidadara, masa cuma laki saja disediakan bidadari? Nah, ini sudah dijawab oleh para ulama. Yang pertama, jangan ragu, karena banyak ayat menyebutkan kenikmatan surga itu berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi Allah ketika menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, Allah menyebutkan golongan perempuan dan laki-laki sama dapat nikmatnya. Itu yang pertama. Itu secara umum menunjukkan bahawa kenikmatan itu sama. Nah, yang kedua,
secara khusus kenapa Allah menyebutkan hanya bidadari untuk laki-laki. Jadi enggak ada kalimat perempuan akan mendapatkan bidadara. Para ulama mengatakan Allah sengaja sebutkan bidadari untuk laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Kalau dia sudah diberi iming-iming, sudah diberi semangat untuk masuk surga dengan keindahan bidadari, maka dia akan berubah menjadi orang yang baik demi lihat bidadari. Jadi untuk mendapatkan bidadari, dia akan berubah menjadi orang yang baik. Dia akan melakukan kebaikan, dia begini, dia begitu, dia salat. Ketika pemimpin sudah baik, otomatis semua yang di bawah ini akan dia buat jadi orang baik. Jadi diberi semangat hanya ke pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah baik, di bawahnya akan berubah jadi baik. Dan penyemangat ini untuk membuat semua kebaikan lengkap dalam satu keluarga. Dan para laki-laki harus faham yang jadi bidadari itu, kalau kita nanti isteri masuk surga bersama, maka Allah akan buat isterilah yang jadi bidadari. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Jangan khawatir mangat takji kain idonya yang kawin put ide tinggal dah tanya. Tidak, isterilah yang akan jadi bidadari. Cuma Allah beri izin untuk ditambah dengan bidadari-bidadari yang lain. Apakah isteri cemburu? Di sana tidak lagi diciptakan sifat cemburu. Di dunia yang diciptakan sifat cemburu, di sana tidak ada lagi. Jadi merela, semua isteri rela. Tapi itu sifatnya di surga. Kalau di dunia Pak masih banyak cemburunya. Maka harus hati-hati. Karena kita belum masuk surga, maka pertimang-pertimang cemburu isteri. Jawab melakukan Allah. Jadi Allah beri semangat ke laki-laki agar berubah jadi baik dengan bidadari. Lalu juga dijelaskan yang ketiga, kenapa hanya bidadari yang digambarkan di dalam surga, di dalam Al-Quran. Ini gaya bahasa begitu dahsyatnya akhlak Al-Quran. Allah ingin memberikan sebuah gambaran. Al-Quran itu berbicara, itu betul-betul melihat orang. Bapak Ibu, kalau kita punya anak laki-laki, kan kita lebih terus terang masalah jodoh dengan dia. Apakah dia duluan, dia mengatakan maklum nak berkahwin dengan seorang minang yang nelaki juga dia, saya mau nikah sama perempuan itu. Dia sebutkan siapa perempuannya, dia sebutkan. Malunya tidak ada, maksudnya tidak ada malu, tidak segan menyebutkan itu. Saya mau nikah, ada yang saya suka, teman kuliah, ada yang saya suka, teman sekantor. Padahal tidak boleh kahwin dengan teman sekantor. Yang boleh dengan cuma satu orang, tidak boleh sekantor. Karena kalau sekantor semua yang di kantor dikahwini, Pak. Tidak boleh, cuma boleh satu orang saja. Tidak boleh sekantor dikahwini. Begitu juga tidak boleh sekuliah dikahwini, satu orang saja. Jadi jemaah mereka Allah, laki enggak malu bicara masalah jodoh, laki tidak malu. Tapi kalau perempuan, kalau ada yang dia suka, dia tidak berani mengungkapkannya. Maka jarang sekali anak perempuan mengatakan, "Dek, pajang kamu kahwin." Tidak berani dia mengatakan sebenarnya long nagala tirong. Enggak berani. Bahkan ada yang melamar saja kalau perempuan yang normal, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan di new normal. Kalau perempuannya normal, itu enggak berani, malu dilamar orang, maka dia diam. Dek, ada yang lamar, diam. Padahal hati mengatakan saya terima, tapi enggak berani mengatakan lun terima. So lamar abangnya lun terima, enggak bisa begitu. Makanya Rasulullah mengatakan diamnya perempuan itu menunjukkan ridha. Lihat gaya bahasa kita dengan sesama manusia. Dengan perempuan malu-malu, dengan laki-laki tidak malu-malu. Makanya Al-Quran tidak menyebutkan tentang urusan itu terus terang kepada perempuan, tapi berterus terang kepada laki-laki. Itu gaya bahasa akhlak Al-Quran. Allah yang menciptakan kita, tapi Allah saja masih membahasakan dengan bahasa yang luar biasa. Maka jemaah melakukan Allah sediakan di surga azwajum mutahhara. Nah kemudian waridwanum minallah, Allah berikan ridhanya. Semua yang Allah berikan ridhanya.
Kalau Allah sudah berikan ridha, maka melebihi dari apa yang kita minta. Imam Sya'rawi, salah satu ulama di Mesir, menyebutkan, la ta'budullaha li tu'ta, jangan engkau menyembah Allah karena engkau ingin diberikan sesuatu oleh Allah. Walakin ya'budullaha, tetapi sembahlah Allah liyurda, agar engkau diridai. Jadi jangan sembah Allah kerana ingin diberi, tapi sembahlah Allah kerana ingin diridai. Fa in radiya, kalau Allah sudah ridha, adhasyakum bi'ata'ihi, maka dia akan memberikan yang dahsyat kepada dirimu tanpa engkau duga-duga. Maka jemaah makan Allah, kalau ada dua orang anak, satu suka minta, yang satu enggak minta-minta, tapi dia rajin. Yang satu kita berikan hanya sesuai yang diminta. Dia cuci piring, tapi lalu dia bilang, ni habis cuci piring beli es krim, kita beli es krim. Yang satu cuci piring, kemudian sapu halaman, tapi enggak minta-minta. Pena kalau ke ana mak lu bantu drone sagai, ana ya lu bantu sagai. Masya-Allah bapa, kita sebagai orang tua, mana yang lebih hebat kita berikan? Kepada yang tidak minta tapi taat kepada kita. Begitulah orang taat kepada Allah, berharap ridha Allah, maka dia diberikan melebihi yang dia minta. Maka orang takwa itu salah satu kelebihannya apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia bisa dapat rezeki dari yang tidak diduga-duga. Nah, wallahu basirum bil ibad, Allah Maha melihat dari seorang hamba. Nah, kita habiskan ayat terakhir untuk menunjukkan kalimat bahawa ini semua Allah berikan kepada orang yang suka bangun malam. Saya percepat. Alladzina yaquluna, dan ciri-ciri orang bertakwa yang dapatkan surga itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengucapkan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, faghfir lana, ampunkanlah kami semua dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi itu ciri-ciri orang bertakwa, suka bertaubat, memohon ampun kepada Allah setelah dia beriman, lalu dia memohon supaya dijauhkan dari api neraka. Maka salah satu zikir salat, kalau kita baca kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi dan juga kitab yang lain, Fiqh Islami wa Adillatu, kitab-kitab yang lain menyebutkan salah satu zikir setelah salat adalah berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Talib, mengucapkan Rabbana ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Rabbana ajirna minan nar, Rabbana, sampai Ali bin Abi Talib menyebutkan, aku mendengar dari Rasulullah yang mengucapkan 7 kali pagi lalu meninggal sebelum sore, maka insya-Allah surganya, dijauhkan dari nerakanya. Yang mengucapkan sore dan meninggal sebelum pagi, maka Allah kabulkan, Allah jauhkan dari nerakanya. Ini ciri-ciri orang takwa, mulutnya selalu memohon ampun. Nah, kemudian barulah disebutkan mereka itu adalah selain suka taubat, as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur dengan imannya. Jujur itu membenarkan apapun dari Allah. Menyuka dengar ayat walaupun tidak masuk akal, dia yakin ini dari Allah, sudah selesai dia lakukan. Seperti Abu Bakar membenarkan Nabi. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah, wal munfiqin, orang-orang yang suka berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang suka bangun malam lalu beristighfar di penghujung malam. Jadi ternyata orang yang suka bangun malam salah satu orang yang masuk golongan orang muttaqin yang nanti mendapatkan semua kesenangan di akhirat. Maka jemaah makan Allah, Al-Quran ini kadang-kadang perlu ditadabbur. Kalau sudah bertadabbur, baca tafsir, masuk ke dalam hati, yakini, maka mengalirlah air mata, maka orang bersemangat melakukan. Kalau begitu, kesimpulan kita untuk subuh hari ini, bersemangatlah untuk membiasakan diri bangun di penghujung sahur. Jadi sahur itu apa? Sahur itu makanan yang dimakan di penghujung malam, itu nama sahur. Allah sebutkan mustaghfirin, orang yang suka memohon ampun di penghujung malam. Maksudnya apa? Qiyamul lail. Walaupun cuma 2 rakaat, Bapak Ibu biasakanlah. Kita mungkin lelah, enggak sanggup melakukan 8 rakaat. Biasakanlah untuk bangun 2 rakaat sebelum salat subuh, sebelum waktu datangnya azan subuh, sebelum menuju ke masjid,
salatlah 2 rakaat di rumah, yang penting istiqamah. Allah lebih suka yang istiqamah walaupun cuma 2 rakaat daripada yang dilap-lap, yang kambuhan. Waktu keluar sertifikasi salat 20 rakaat, ketika ujung bulan enggak salat lagi, nanti sana baru salat lagi. Ini kambuhan, Allah tidak suka. Allah suka istiqamah walaupun sedikit. Maka bersemangatlah bangun malam. InsyaAllah Allah tidak akan pernah melanggar janji untuk memberikan kita keindahan dan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaAllah kita mungkin beberapa pertemuan terus membahas tentang hebatnya orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Tak persip Ustaz? Nak boleh dah buka pertanyaan Ustaz? Nak boleh buka pertanyaan? Sambat daging kita. Dah buka masabah mendang. Ya, silakan nama. Jadi benar kembali pada dalam yang benar yang jangan makan harta orang secara batil. Cuma kita benar kadang-kadang bertanya kerja pada perusahaannya, yang perusahaannya nak mengandung riba dalamnya. Cuma dapat jauh dia gaji pak perusahaan yang nak ribanya. Yang kira hanya makan harta orang secara batil. Baik. Tak boleh. Abad. Yang betul yang mula berkerugian dan mencetak masalah takwa. Jadi takwanya takut. Jadi mungkin bertanya mula sehingga takut kepada Allah, sehingga kita takut itu ada berkon ibadah tanya yang untuk berkon yang jujur oleh Allah dan pelaku oleh tanya. Cuma dia dah pelakunya tanya nawas-was diri nama dia terima pada lo terima yang ya nak terima nanya nak kira yang takwa. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kalau ada satu perusahaan atau lembaga yang kerjanya secara garis besar memakan harta orang, contohnya riba. Riba itu memakan harta orang, Pak. Kenapa? Caranya halus, memberi kesenangan. Pertama, dia pinjam peng Mbak Lung 50 juta lunjuk, mana masalah 50 juta saya beri. Tetapi ternyata setelah pinjam 50 juta, dia makan harta kita dengan cara kredit. Jadi boleh bayar 15 tahun, ujung-ujung kan 50 juta, kan 75 juta. Dia makan harta kita 25 juta. Nah, seandainya ada lembaga seperti ini, lalu orang bekerja di dalamnya, apakah termasuk makan harta orang lain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama, ayat Allah menyebutkan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah engkau saling tolong-menolong di dalam melakukan al-ism, dosa, wal 'udwan, dan perbuatan yang bisa menyebabkan permusuhan. Berarti Allah melarang untuk menolong orang yang sudah kita tahu dia memakan harta orang. Kalau menolongnya berarti kita sama ikut memajukan agar sama-sama memakan harta orang lain. Yang dari ayat Allah. Lalu hadis Nabi. Ayat Allah banyak sekali yang menyebutkan tentang masalah riba itu. Lalu hadis Nabi menyebutkan 4 golongan yang langsung terlaknat gara-gara urusan riba tadi. Siapa dia? Yang pertama, akiluhu, pemakannya. Ini toke je, Pak. Ini toke. Pemakannya yang setting riba, pengelolanya. Kalau kita pikir siapa pengelola, Pak? Kalau kita bilang kepala bank, dia disuruh oleh yang di atasnya. Oh, yang di atasnya disuruh lagi oleh atasnya. Ujung-ujungnya berujung ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak akan berani melakukan kecuali dengan izin Presiden. Ini settingan dibuat. Ini akil, pemakan. Tapi ternyata Nabi mengatakan bukan pemakan saja yang dapat dosa. Berikutnya muakil, yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Nasabah. Gara-gara tak pinjam boleh tanya ke maju urunyan. Kalau kita tidak pinjam, mereka tidak bisa maju, pasti bangkrut. Maka nasabah ikut membantu memajukan riba. Yang ketiga, wakatibuhu. Di sini yang seperti Bapak tanya, penulisnya. Siapa penulis? Yang memudahkan, melancarkan tanda tangan, sudah tanda tangan, Pak, kemudian dibereskan urusannya oleh dia. Sampai dia mengatakan
Ibu, bapa duduk saja. Duduk manis di situ. Ni ada bonbon. Biasa duduk bonbon ni ke yang saya bawa. Duduk manis saja. Duduk di kursi yang tidak ada coronanya. Sebelah sana selang-selang kata dia. Begitu saja, Masya Allah. Katibuhu, penulisnya. Dan yang terakhir, wasyahidihi, saksi-saksinya. Siapa saksi? Yang ngajak-ngajak orang makan riba. Bahasa kerennya, outsourcing. Masuk ke SD, ayo anak-anak menabung di kami, masuk ke kantor ini. Kalau di kami dapat 5% Pak tiap bulannya. Kalau di kami nanti datang yang lain. Kalau di kami dapat 6%. Apa hujung hadis Rasulullah menyebutkan kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Sama dosanya. Saya ulang kembali, sama dosanya. Berapa dosanya? 1 dirham melakukan transaksi itu asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Lebih dahsyat dosanya, lebih besar daripada 36 kali berzina. Maka kesimpulannya Bapak, apakah kita ikut memakan harta? Ikut memakan harta dengan cara menolong orang yang memakan harta. Sama seperti tadi, bawa acara ke hakim. Ali tacok tanah gop damai ba hakim, tak sogok hakim. Hakim pegah tanah atarona, padahal sudah disogok. Maka hakim ikut memakan harta dari orang yang menjadi korban. Maka hati-hati Bapak Ibu melakukan Allah. Alhamdulillah, ini perubahan di Aceh berdasarkan kanun. Tidak boleh ada lagi konvensional, semua harus dirubah menjadi syariat. Cuma yang jadi masalah adalah ada yang belum sempurna syariatnya. Nah, yang tulis syariat tetapi di dalam menteng pebut adanya menteng syariat. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, kita harus berhati-hati. Tanyalah dulu sebelum bertindak. Nah, jadi sama Bapak, hati-hatilah, tolong menolong dalam urusan itu, hati-hati. Tanda tangan atau gop dengan supaya mudah dia makan harta orang, kita ikut memakan harta orang. Memang sekarang enggak nampak efek apapun, tapi tunggu nanti. Allah tidak akan pernah melanggar janji. Kemudian pertanyaan kedua, kita beribadah. Kemudian ada rasa was-was apakah ibadah kita diterima atau tidak. Rasa was-was ini baik ya Pak. Rasa was-was ini baik. Kenapa? Salah satu yang diancam oleh Allah dan Nabi adalah merasa aman daripada makar Allah. Jadi dia setelah ibadah merasa aman. Kali sembahyang subuh kali. Betul. Mungkin kali kalau sembahyang subuh itu merasa aman dari ancaman Allah. Rasa was-waslah yang membuat kita terus memperbaiki. Cuma hati-hati, syaitan kadang-kadang bisa mempermainkan rasa was-was ini. Jadi terlalu berlebihan was-wasnya. Sampai di dalam kitab disebutkan ada salah satu permainan syaitan menyebabkan keraguan-raguan. Waktu wudu, ini enggak seperti merasa enggak sampai-sampai ke sini. Wudu dia lihat enggak sampai, dia ulang lagi. Nabi suruh cuma 3 kali sunnahnya, dia sudah sampai 7 kali. Nah, ini was-was syaitan. Ada yang terus-terusan diganggu syaitan. Salatmu enggak sah, puasamu tidak sah, ulang lagi, puasamu begini. Nah, ini adalah permainan syaitan. Jadi was-was itu baik untuk menunjukkan kita golongan yang berjaga-jaga di hadapan Allah, ya, dan itu termasuk golongan bertakwa di hadapan Allah, insya-Allah. Baik, karena waktu saya tidak buka berikutnya. Insya-Allah kita masih bertemu sekali lagi di pertemuan yang akan datang dalam bulan ini. Semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah memberkahi keluarganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.